Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adipo. Kali ini kita akan bahas tentang distribusi yang penting dalam variabel acak dan tunjuk. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas distribusi yang penting dalam variabel acak diskrit yaitu distribusi binomial. Sekarang distribusi acak kontinu yang penting yaitu distribusi normal. Materi ini saya ambil dari berbagai sumber, tapi untuk sumber utamanya dari statistika untuk penelitian karangan Profesor Dr. Budiono. Nah, sekilas tentang distribusi normal. Fungsi distribusi variabel acak kontinu yang penting, salah satunya ialah distribusi normal. Grafiknya disebut kurva normal, yang berbentuk seperti lonceng. Nah, kurva normal yang baik itu untuk mendeskripsikan sekelompok data yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mendeskripsikan sebaran prestasi belajar matematika dari sekelompok siswa. Misalnya terdapat 100 siswa. Dilakukan penelitian, kemudian sebagian besar nilai mereka itu berada di sekitar rata. Katakanlah rata-ratanya adalah 79. Maka sebagian besar nilai mereka itu sekitar 77, 78, 79, 80, 81. Sedangkan yang nilainya jelek, nilainya sedikit, itu sedikit. Misalnya katakanlah 5 siswa. Yang nilainya sangat bagus itu juga sedikit. Maka kebanyakan siswa nilainya itu akan mengumpul di ratanya. Itu akan membentuk kurva normal. Ya. Nah, kurva normal ini, distribusi ini disebut juga dengan distribusi Gauss untuk memberi penghormatan kepada yang menemukan persamaan kurva normal. Kurva normal juga ditemukan oleh Abraham de Moivre, ilmuwan matematika dari Prancis. Sekarang kita distribusi normal baku. Nah, ini adalah bentuk dari distribusi normal berbentuk seperti lonceng. Yang ini adalah sumbu simetri. Nah, ini adalah luasannya. Luasannya sama dengan 1. Dari sumbu simetri ke arah kanan itu setengah, sumbu simetri ke arah kiri juga setengah. Jika dijumlahkan itu sama dengan 1. Nah, misalnya ini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 itu menunjukkan arah ke kiri, yang positif arah ke kanan. Nah, suatu variabel random kontinu X disebut mempunyai distribusi normal atau distribusi Gauss dengan parameternya alfa dan beta kuadrat. Jika fungsi densitasnya berbentuk sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari distribusi normal yang standar ya. Dengan alfa dan beta bilangan real. Nah, distribusi disajikan seperti ini. N dalam kurung alfa beta kuadrat. Membacanya distribusi normal dengan parameter alfa dan beta kuadrat. Atau bisa ditulis seperti ini, variabel acak X yang berdistribusi normal dengan parameter alfa dan beta kuadrat. Apabila alfanya sama dengan 0 dan betanya sama dengan 1, maka diperoleh distribusi normal baku atau standar, yaitu N01. Dibaca distribusi normal dengan parameter alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 1 atau berdistribusi normal baku. Disebut pula distribusi Z. Jadi distribusi Z ini memiliki persamaan, X-nya ini kan diganti Z. Tinggal sesuaikan alfa dan 0, betanya sama dengan 1 akan jadi seperti ini. Ini adalah perubahan. Dengan Z sendiri adalah Z sama dengan X bar kurangi mu rata-rata. X bar itu artinya X yang diketahui itu kemudian dikurangi rata-ratanya dibagi deviasi baku atau standar deviasi. Nah, ini adalah tabel distribusi normal baku. Kita akan sering menggunakan ini. Bagaimana penggunaannya? Nah, secara singkat misalnya kita ingin mencari 1,57, berarti kita cari 1,5 di sini. 1,57 berarti kan 0,7. Nah, ketemu 0,4418. 2,43 kita cari 2,4, kemudian 3. Nah, 0,4925. Dalam statistika untuk mempermudah kita menggunakan titik saja karena misalnya 0,6, berapa itu 0,6,1. Nah, itu kan memberi rancu dalam pendefinisian bilangan, maka kita sepakati menggunakan titik. Misalnya 0,6,3 berarti 0,6,3 gitu. Nah, ini adalah tabel distribusi normal baku, penggunanya seperti ini. Nah, ini adalah
luas daerah yang diarsir tersebut merupakan peluang terjadinya Z antara 0 dan Z. Ditulis PZ dari 0 sampai Z. Luas yang diarsir tersebut dapat dicari dari tabel kurva. Nah, ini contoh penggunaan. Nah, kita ingin mencari luasan dari yang diarsir ini. Berapa luasnya? Dari 0 sampai 1,35. Nah, di tabel kita cari, karena 1,35 kita cari 1,3. Yang ke arah sini 0,05. Nah, cari 0,4115. Nah, seperti yang saya jelaskan di tabel tadi, 1,35 seperti ini. 1,3 geser ke arah 5. Berarti 0,4115. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi luasnya adalah 0,4115. Nah, untuk luasan di luar 1,35 berarti kan tadi menjelaskan kalau sumbu simetri ke kanan itu setengah, sumbu simetri ke kiri juga setengah. Maka luasan di luar 1,35 berarti setengah kurangi 0,4115 ketemu 0,0885. Nah, seperti itu. Kemudian contoh penggunaan yang lain. Misalnya dari 1,24 sampai 0,98. Caranya sama. Yang ini kita cari dari 0 sampai 1,24. Nah, dari tabel diketahui ketemu 0,3925. Yang 0 sampai 0,98 ketemu 0,3365. Jika dijumlahkan adalah 0,7290. Contoh soal dan pembahasan. Pada suatu kelompok yang terdiri dari 1000 siswa, diperoleh ratanya 7 dan deviasi bakunya adalah 5. Berapa banyak siswa yang nilainya antara 73,6 dan 81,9 jika diasumsikan nilai-nilai tersebut berdistribusi normal? Nah, mu-nya rata-ratanya adalah 70, deviasi bakunya adalah 5, X1-nya adalah 73,6 dan X2-nya 81,9. Kita lakukan dulu transformasi dari X ke Z dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per deviasi baku. Untuk yang Z pertama, X1-nya kan 73,6. Berarti kita 73,6 dikurangi ratanya 70 dibagi 10. Nah, berarti ini adalah 36,5 dibagi 5 sama dengan 0,7. Oh, ini dibagi 5, maaf, ini bukan dibagi 10 tapi dibagi 5 ya. Salah, berarti 3,6 bagi 5 0,72. Yang Z2 juga X2-nya kan 81,9 dikurangi 70 per 5, berarti 11,9 dibagi 5 2,38. Berarti kita cari tadi yang X1-nya Z1-nya ketemu 0,72, yang Z2 ketemu 2,38. Berarti luasnya yang 2,38 ini ketemu 0,4913 dengan menggunakan tabel, dikurangi yang 0,72 menggunakan tabel ketemu 0,2642, ketemu 0,2271. Nah, jadi peluang antara 73,6 kurang dari E kurang 81,9 setelah ditransformasi yaitu P peluang Z sedemikian sehingga 0,72 sampai 2,38 ketemu 0,2271. Caranya sama pokoknya ya. Yang 2,38 berarti kita cari 2,3 ke arah kanan, yang 0,08 ketemu 0,4913. Dikurangi yang ini berarti 0,2642 ketemu 0,2271. Jadi banyak siswa yang nilainya antara 73,6 sampai 81,9. Hasilnya 0,2271 ini kita kalikan 1000 karena ada 1000 siswa ya, berarti 227 orang. Nah, ini penggunaan normal baku seperti ini adalah sumbu simetri, luasnya sama dengan 1 ya. Nah, ini ya. Nah, dari 0,1 yang penting seperti ini.
gini ya.